Welcome back. We are privileged today to be joined Selamat datang by kembali. Ambassador Hari ini kita Chas beruntung Freeman. dapat berbincang dengan Duta Besar Chas Besides Freeman. being a former Selain pernah menjadi diplomat diplomat dan and asisten Menteri Assistant Pertahanan, Secretary of beliau Defense, juga pernah menjabat he sebagai was Duta also the Besar US Amerika Ambassador Serikat to untuk Arab Saudi. Saudi Arabia. Jadi, saya berharap Anda dapat berbagi So, pandangan tentang apa hope yang you can sedang share terjadi di some of your kawasan tersebut insights saat ini. on what is happening in that part of the world today. Well, I don't know that I have many insights. I think it's pretty Ya, saya tidak tahu obvious apakah saya that punya is, banyak pandangan. that Israel is Menurut saya cukup preparing jelas to apa yang go sedang at it terjadi, again. yaitu Israel sedang bersiap untuk kembali berhadapan dengan Iran dalam upaya memperluas hegemoninya melampaui Levant hingga ke seluruh Asia Barat. Saya mencatat bahwa Perdana Menteri Netanyahu telah mengatakan bahwa jika Iran, kutip, melanjutkan program pengembangan misilnya, hal itu akan menjadi pembenaran bagi serangan Israel terhadap Iran. Faktanya, tentu saja, Iran tidak pernah menghentikan program pengembangan misilnya. Jadi ini adalah dalih yang jelas untuk serangan yang sedang dipersiapkan oleh pihak Israel. Saya akan mengatakan bahwa, sejauh yang saya tahu tentang Iran, mereka cukup siap untuk membalas serangan semacam itu. Saya tidak berpikir serangan itu akan murah bagi pihak Israel, tetapi mereka tampaknya sangat cerdik dalam melakukan hal-hal yang tidak terduga. Jadi saya pikir kita semua harus tetap waspada. Yeah, well, we do see some domestic instability Ya, in Iran, memang, kita melihat which, adanya ketidakstabilan dalam of course, negeri could di be taken Iran, advantage of by yang tentu saja bisa rival dimanfaatkan powers oleh in the world. kekuatan-kekuatan And, saingan di also dunia. Trump, tweeted Saya melihat out, Trump menulis di Twitter, yes, jika if Iran Iran menembak dan dengan kekerasan shoots and membunuh para violently demonstran kills damai, yang merupakan peaceful kebiasaan mereka, protesters, which is Amerika the Serikat akan custom, datang menyelamatkan United mereka. States of America Kami will sudah come siap to dan their bersiaga. rescue. We are locked Itu and adalah loaded and pernyataan yang ready to sangat go. aneh untuk disampaikan. Which is a Pertama, strange, saya agak terkejut dia thing tampak to menekankan send out. perlindungan At hak first asasi I was a bit manusia, surprised he was karena aiming sebelumnya into dia the terlihat menghindari protecting human legitimasi rights. It semacam looked itu di like he was shying Venezuela. away from this Tapi sort of kemudian tentu legitimacy saja in dia kembali ke Venezuela. siap dan But bersiaga. then of Jadi course kita he goes tahu back itu to memang locked and gayanya. loaded, so you know it's safe. Namun, selain But, bagaimana situasi itu bisa dimanfaatkan, bagaimana Anda melihat kondisi politik dan ekonomi Iran saat ini? Karena seringkali memang ada kekhawatiran, perbedaan pendapat, atau ketidakpuasan yang nyata di antara masyarakat, dan seringkali perasaan semacam itu dibajak oleh aktor-aktor geopolitik. Jadi bagaimana Anda melihat apa yang sedang terjadi ini? Well, first of all, thank you for Baik, correcting pertama-tama terima kasih sudah pauli tata bahasa Presiden Trump. Kalau tidak salah, dia tidak menggunakan kata shoot demi dalam cuitan itu. Seharusnya shot, bukan begitu? Shot, ya. Shot, yeah. Bila? Well, your English is better than his, obviously. So, anyway. Bahasa Inggrismu jelas lebih baik daripada dia. Yeah, I think, Jadi ya, menurutku ada banyak alasan bagi rakyat Iran biasa untuk merasa sangat tertekan dengan kondisi di Iran, terutama kondisi ekonominya. Rupanya hal ini dimulai dengan para pedagang yang bereaksi terhadap penurunan tajam nilai rial Iran, mata uang negara itu. Sebagai tanggapan pemerintah Pezeshkian tampaknya mengganti sebagian manajemen di Bank Sentral. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya bisa mereka lakukan terhadap nilai rial dalam situasi saat ini. Harga minyak sedang rendah di pasar internasional, yang memiliki banyak dampak bagi negara seperti Iran juga Venezuela, yang mungkin akan kita bicarakan nanti. Venezuela, which we might talk about later. But I think it's also. Tapi saya pikir juga benar bahwa setiap demonstrasi di Iran, setiap protes terkait masalah ekonomi, tentang apa yang disebut masalah keterjangkauan di Amerika Serikat, akan segera dimanfaatkan oleh aktor eksternal, dalam hal ini Israel dan Amerika Serikat. Dan sampai batas tertentu, mungkin para pengunjuk rasa yang lebih keras memang terkait dengan kekuatan eksternal, menunggangi gelombang yang diciptakan oleh para demonstran sejati. Saya tidak berpikir ini merupakan ancaman bagi rezim, meskipun memang dimaksudkan demikian, atau setidaknya digambarkan seperti itu. Saya melihatnya sebagai permintaan kepada rezim untuk mengambil tindakan korektif terhadap kebijakan ekonomi. Dan tentu saja, ironi besarnya adalah bahwa Pezeshkian maju dengan platform keterbukaan terhadap Barat, normalisasi dengan Barat, hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat, namun ia benar-benar terhambat di setiap langkahnya. And he's been completely stymied at every step.
I think on the other hand, Saya pikir di sisi lain, kita harus mencatat bahwa protes-protes ini pecah tepat setelah pertemuan antara Netanyahu dan Trump di Mar-a-Lago, Florida. Itu terlalu kebetulan untuk dianggap sebagai sesuatu yang terjadi tanpa sebab. Dalam kasus Presiden Trump dan cuitan yang Anda sebutkan, tampaknya ia setuju dengan Netanyahu bahwa jika Netanyahu menyerang Iran lagi, Amerika Serikat akan mendukungnya. Ini indikasi bahwa pesawat angkut berat telah mengirimkan senjata melalui Eropa ke Israel sebagai priority step untuk serangkaian itu. Saya pikir itu bukan kabar baik. Kerusuhan Ram digunakan sebagai dalih untuk mau berperang. The pretext for preparing an assault. What would be, I mean, if you look at Maksud saya, jika kita melihat kemungkinan terjadinya salah perhitungan, tidak ada wilayah di dunia atau negara manapun yang lebih buruk untuk diserang daripada Iran, karena kawasan itu sangat kompleks. Menurut Anda, bagaimana perang semacam itu akan berlangsung? Karena jelas, perang sebelumnya tidak berjalan seperti yang diharapkan Israel, dan mereka tidak mampu menghadapi perang panjang yang berlarut-larut. Jadi, seperti apa bentuk keberhasilan dalam perang semacam itu? Dan siapa saja yang mungkin terseret? Rusia, Tiongkok, Pakistan. Mereka tidak ingin melihat Iran jatuh. Lalu bagaimana sikap negara-negara Arab? Maksud saya, sekarang kita memiliki pemerintahan baru di Suriah yang dipimpin oleh, mantan tokoh ISIS. Bagaimana dengan Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya? Menurut Anda bagaimana semua ini akan berkembang? Di pihak mana Turki akan berdiri? Nabrivet sit membayangkan gambaran season last, but zin ed sepadet news perang besar sits to eat. Perang simflu important hit sebuang. What we had last time would actually look like. Well, let's start with Israeli objectives, which are Baik, mari kita mulai dengan tujuan Israel, yang tidak hanya pergantian rezim tetapi juga fragmentasi Iran seperti yang mereka lakukan di Suriah. Mereka telah berupaya mendorong perpecahan Suriah, melanjutkan upaya tersebut melalui hubungan dengan komunitas Druze di selatan Suriah dan Kurdi di timur laut. Itulah tujuannya. Mereka tidak berhasil dalam apa yang disebut Perang 12 Hari. Faktanya, seperti yang Anda sebutkan, Iran, setelah menghabiskan banyak persenjataan lamanya terhadap Israel, mulai menggunakan senjata yang lebih canggih, yang berhasil menembus pertahanan udara Israel, dan pada dasarnya menguras kemampuan Israel untuk mencegat rudal yang datang. Beberapa di antaranya bersifat hipersonik. Akibatnya, Israel pada dasarnya terpaksa menerima gencatan senjata tanpa menyelesaikan tindakan apapun yang telah direncanakan, baik itu perubahan rezim maupun pemecahan Iran. Untuk sementara waktu, tampaknya dampak bersih dari serangan Israel justru menyatukan rakyat Iran, membuat mereka bersatu di bawah bendera Republik Islam alih-alih terpecah. Tentu saja protes yang terjadi sekarang menimbulkan kemungkinan lain, dan Israel memiliki sejauh panjang dalam dukung kelompok bersenjata Iran di luar negeri, rentuhan dan tindak teror lainnya dalam Iran. Setelah Ukraine, mungkin saat banding itu Ching Sopo Ovati itu hutan serupa. And may well be available to do the same. The other point, however, I'd mention is that, of course, hal lain yang ingin saya sebutkan adalah bahwa, tentu saja, setelah serangan Israel terhadap Iran pada bulan Juni, Dinas Keamanan Iran telah menangkap banyak orang yang diduga menerima uang dari Mossad atau intelijen militer Israel. Akibatnya, infrastruktur intelijen yang telah dibangun Israel dengan sangat hati-hati di Iran jelas telah terkikis. Bagaimana sikap negara-negara lain? Tidak ada yang menginginkan perang semacam ini. Faktanya, hal ini mungkin justru akan memberi dorongan lebih lanjut pada gerakan yang sudah terlihat di antara negara-negara Arab, anggota Dewan Kerjasama Teluk di Teluk Persia, untuk membentuk semacam koalisi dengan Iran melawan Israel. Maksud saya, kita telah melihat tingkat keterbukaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari beberapa aktor di Teluk Arab. Dengan Menteri Luar Negeri Oman mengatakan bahwa sumber ketidakstabilan di kawasan ini bukanlah Israel,
melainkan Iran. Maksud saya bukan Iran, melainkan Israel. Dan ini adalah sesuatu yang selama ini sangat dihindari untuk diucapkan, agar tidak menyinggung Amerika Serikat, dan dalam kasus Oman, untuk mempertahankan posisinya sebagai mediator dan perantara netral dengan berbagai pihak. Perlu saya catat, Perdana Menteri Netanyahu pernah mengunjungi Oman. Jadi ini adalah pernyataan yang sangat tidak biasa, dan ini menunjukkan adanya pergeseran strategis melawan Israel di kawasan tersebut. Turki, seperti yang kita tahu, memiliki masalahnya sendiri dengan Iran, tetapi tampaknya mereka telah berdamai sampai batas tertentu. Saya tidak tahu apakah Turki saat ini benar-benar terlibat aktif dalam mempersenjatai kembali Iran, tetapi saya percaya demikian, meskipun saya tidak bisa memastikan. Rusia, tentu saja, dan Tiongkok telah turun tangan untuk membantu Iran membangun kembali pertahanan udaranya. Dan saya pikir Mesir dan Iran, yang sebelumnya berselisih, kini sudah cukup banyak berdamai. Satu hal yang hilang di sini, yang mungkin terjadi sebelumnya, adalah tindakan dari bukan boneka atau agen Iran seperti Hizbullah, Hamas, dan sebagainya, karena mereka cukup independen, tetapi mereka bersimpati kepada Iran, dan telah menerima dukungan dari Iran. Yohagezer menerds kemampuan mereka untuk mencari Israel tuk-tuk. What is missing is their capability to attack Israel from close in. I think they're not in the case of Hezbollah. Saya rasa tidak demikian dalam kasus Hizbullah. Mereka sebagian telah direorganisasi, tetapi belum sepenuhnya. Dalam kasus Hamas, mereka benar-benar berada dalam posisi bertahan, berusaha menjadikan gencatan senjata palsu Trump di Gaza tampak berarti, padahal sebenarnya tidak. Jadi, dari sudut pandang Israel, mereka tidak menghadapi tekanan langsung. Tampaknya Israel telah menetralkan atau melibatkan Amerika Serikat untuk mendukung serangan terhadap Iran, dan mereka melihat Iran mengalami perpecahan internal, yang pasti membuat badan intelijennya bersemangat terhadap kemungkinan intervensi. Jadi saya pikir ini adalah gambaran yang cukup kompleks, tetapi saya khawatir kita sedang menyaksikan persiapan menuju serangan Israel lainnya terhadap Iran. Adapun Pakistan dan Iran telah mulai memperbaiki hubungan mereka sedikit demi sedikit. Jadi ada bertasi of dalekwa jujul levenbis and tenlit is koalisi bencoring Israel. Further development of a coalition against Israel. There seems to be just unclear. Tampaknya masih belum jelas apa tujuan akhirnya, selain hanya menghancurkan Iran. Itulah sebenarnya pertanyaan besar di zaman kita. Apa yang benar-benar menciptakan keamanan? Maksud saya, di Eropa, ada obsesi terhadap penangkalan dan kekuatan militer yang unggul, seolah-olah itu satu-satunya cara untuk merasa aman. Pada dasarnya, hal ini kembali pada konsep keamanan yang hegemonik. Kita akan menjadi begitu dominan, sehingga tidak ada yang bisa mengancam kita. Namun, ketika keseimbangan kekuatan membuat hal itu mustahil, kita harus mendefinisikan ulang apa arti keamanan. Dengan kata lain, alih-alih menjadi begitu kuat hingga orang lain tak bisa menantang kita, seharusnya fokusnya adalah pada pengelolaan persaingan atau kompetisi keamanan. Dan kita sebenarnya tidak melihat hal itu terjadi dimanapun di dunia, di antara kekuatan-kekuatan besar. Dan saya pikir hal ini juga berlaku untuk Timur Tengah. Tampaknya ada beberapa jalur untuk menemukan kesepakatan dengan Iran. Namun, adakah jalur diplomatik yang sedang ditempuh oleh siapapun? Karena tuntutan Iran sebenarnya tidak terlalu berlebihan. Maksud saya, ya, ada yang mengatakan mereka terlalu terobsesi dengan Palestina. Tetapi secara adil, situasinya memang sangat mengerikan. Selain itu, hubungan mereka dengan Hezbollah, Hamas, dan Houthi di Yaman secara keseluruhan merupakan kemitraan keamanan yang masuk akal, mengingat ancaman yang ditimbulkan kekuatan Barat terhadap Iran. Jadi adakah inisiatif yang bisa kita lihat untuk memperbaiki hubungan ini, setidaknya antara bangsa Arab dan Iran? Maksud saya, adakah alasan untuk optimis di sini? Karena tampaknya banyak sekali kabar buruk yang bermunculan. Well, you're a political scientist, I am not, but Ya, Anda seorang ilmuwan politik, saya bukan. Tapi saya pikir kita berdua tahu bahwa pencegahan memerlukan jaminan selain ancaman. Dan jaminan itu sekarang benar-benar hilang di hampir setiap konteks. Kita tidak melihat adanya jaminan yang diberikan kepada Tiongkok tentang masa depan Taiwan.
Sebaliknya, kita melihat pendekatan pencegahan yang sepenuhnya bersifat militer oleh Amerika Serikat. Agak ambivalen dan ambigu saat ini, tetapi tetap saja tanpa komponen diplomatik. Så länge det som är viktigt till Iran. Det är det Paris viktigt på det smärbersteren. De dialog med Roman, no matter om utdelning till pitskapa sikwain. And Iran has every reason to be suspicious if dialogue were offered, given its experience. Jika dialog ditawarkan, mengingat pengalaman sebelumnya ketika Iran hendak mengirim negosiator ke Muscat untuk membahas pengaturan menuju rekonsiliasi dengan Amerika Serikat, pertemuan itu justru digunakan sebagai kedok untuk melakukan serangan mendadak terhadapnya. Iran juga telah berulang kali menyaksikan pelanggaran terhadap kedaulatannya oleh Israel, seringkali dengan koordinasi bersama Amerika Serikat. Israel telah membunuh sejumlah pejabat, ilmuwan, insinyur, dan tokoh Iran lainnya selama bertahun-tahun. Israel juga membunuh pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, pada saat pelantikan Pezeshkian, presiden baru Iran. Tindakan yang lebih provokatif hampir tidak bisa dibayangkan. Jadi yang dihadapi Iran adalah tekanan dan ancaman militer tanpa henti, tanpa adanya tawaran dialog sama sekali. With no offer of a dialogue at all. And when Iran did do an agreement with the United States dan ketika Iran mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dan pihak lainnya yang disetujui oleh Dewan Keamanan dan karena itu menjadi hukum internasional, pemerintahan Trump yang pertama langsung menolak kesepakatan tersebut. Jadi saya tidak melihat adanya peluang untuk solusi diplomatik terhadap konflik ini. Faktanya, secara umum dapat dikatakan bahwa pendekatan Zionis terhadap isu keamanan sepenuhnya tidak kenal kompromi, bersifat ekspansionis, zero-sum, dan tidak menawarkan apapun kepada pihak lain. Tentu tidak kepada rakyat Palestina, tidak kepada Suriah, tidak kepada Lebanon, tidak kepada Yordania, tidak kepada Yaman, dan tidak kepada Iran. Jadi kita sedang melihat sebuah kawasan yang melalui serangkaian langkah telah sangat mengikis. Ini. Tatanan berbasis aturan yang kami coba ciptakan setelah Perang Dunia II pada dasarnya telah hancur akibat serangkaian langkah yang diambil oleh Israel dengan dukungan atau perlindungan dari Amerika Serikat yang menjamin kekebalan hukum bagi Israel. Akibatnya, hukum itu sendiri telah kehilangan nilainya dan pada dasarnya lenyap. Jadi, saya tidak melihat adanya ruang nyata bagi diplomasi dalam konteks ini. Mengingat mentalitas Zionis dan mentalitas Amerika Serikat saat ini, sebagaimana dibuktikan oleh invasi ke Venezuela, penculikan kepala pemerintahan dan negaranya, serta klaim bahwa pengadilan domestik AS memiliki yurisdiksi atas negara berdaulat asing yang sepenuhnya melanggar prinsip kekebalan kedaulatan. Ini bukanlah saat di mana diplomasi tak memiliki banyak alasan untuk diharapkan. Ya, saya berada di Iran pada bulan Mei sebelum perang, dan saya melihat gedung tempat Ismail Haniyeh terbunuh. Mereka belum membersihkannya. Jendela-jendelanya masih hangus dan semuanya masih terbakar. Itu agak mengejutkan, hampir seperti simbol dari arah yang sedang kita tuju. Karena sekali lagi, jika Anda adalah negosiator utama Hamas, dan Anda dibunuh saat pelantikan di Iran oleh Israel, itu merupakan eskalasi di begitu banyak tingkatan. Jangan kita lupakan upaya untuk membunuh para negosiator Hamas di Qatar. Kamu tahu, tidak ada kemauan untuk berdamai. Hal yang sama juga berlaku bagi Hamas sendiri. Di Gaza, setiap kesempatan atau harapan untuk menegakkan hukum atau gencatan senjata diabaikan. Sementara Israel terus membunuh para pejabat dari gerakan-gerakan ini dan membantai warga sipil. Ya, ini masalah yang lebih luas.
Kami mengalami hal yang sama di Eropa. Selama bertahun-tahun, orang Eropa menolak melakukan diplomasi dengan Rusia. Dan orang Amerika juga, tentu saja sebelum Trump datang. Dan bahkan sekarang, satu-satunya penyelesaian politik yang tampaknya dapat diterima adalah sesuatu seperti pasukan NATO di Ukraina. Padahal, Rusia berperang justru untuk mengeluarkan NATO dari Ukraina, bukan untuk membiarkan mereka memperkuat posisi di sana. Jadi, ini menjadi tes Tuan Nitsinenu, pada tidak memiliki kemauan untuk bentuk keamanan dia memiliki that's allowing thought our have torn. It's that allowing you. Sedangkan rujuk bagi diisikan bufal, number skit mengkhawatirkan keamanan program yang Lalvorj, tidak untuk melihat pengkhianat. Nasi stam. It's Jacques fanatical. Sorry? It's of Jacques Baud in the Swiss. Maaf, kasus Jack Baudet, kolonel Swiss yang pada dasarnya telah dilucuti dari semua haknya oleh birokrasi Komisi Eropa yang tidak terpilih. Ini adalah bentuk tirani yang seharusnya ditentang oleh siapapun di Eropa. Tapi menurut saya hal yang lebih menarik sebenarnya adalah mengingat cara intervensi Barat di Ukraina dibenarkan, yakni dengan pernyataan bahwa Ukraina, seperti setiap negara lain, memiliki hak to menempelbaliansi nor ari pulling into la erharitism art Venezuela. Temati mord. Yaitu tool untuk Cuba, nomor 8. Apakah berlaku untuk Denmark, dalam hubungan dengan Greenland? Is that true of Denmark with regard to Greenland? Apparently not. What really puzzles me, Tampaknya tidak. respect for Yang benar-benar membuat saya heran, saya sangat menghormati Perdana Menteri Frederickson. Tetapi yang benar-benar mengejutkan saya adalah mengapa beliau tidak menyatakan bahwa jika ada serangan terhadap Greenland, Denmark akan memberlakukan pasal 5 NATO terhadap penyerang, dan bahwa Greenland sama sepenuhnya merupakan bagian dari Denmark, seperti halnya Hawaii, Guam, Alaska, atau Puerto Rico merupakan bagian dari Amerika Serikat. Jadi, di mana keberanian orang Eropa, baik dalam menghadapi kenyataan di Ukraina maupun kenyataan sekarang tentang ancaman serangan terhadap sebagian wilayah Uni Eropa? part of the European Union, Greenland. Kau tahu ya, aku sudah menanyakan pertanyaan yang sama berkali-kali. Di mana keberaniannya? Tapi menurutku, mereka tidak akan menerapkan pasal 5 atau melakukan apapun yang bisa membuat orang Amerika merasa terlalu tidak nyaman. Karena aku pikir orang Eropa sangat takut kalau Amerika akan meninggalkan benua itu. Sejujurnya, aku rasa mereka hanya akan pura-pura seolah itu tidak terjadi, menutupinya, dan berharap semuanya terus berjalan sampai pemerintahan berikutnya mungkin mengembalikannya. No, I don't think, what is happening is not... Saya tidak berpikir apa yang terjadi ini hanyalah sebuah episode. Ini sesuatu yang jauh lebih dalam. 300 tahun upaya Barat untuk menciptakan aturan dalam mengatur interaksi internasional telah dibuang. Dan sekarang kita menghadapi seruan murni pada prinsip, siapa kuat, dia benar. Saya tidak tahu apakah Anda melihat Menteri Luar Negeri Rubio ketika dia ditanya apa dasar hukum intervensi AS di Venezuela. Dia tidak bisa menjawab pertanyaannya. Dia berkata, kami punya banyak pengaruh. Kami bisa melakukan apa yang kami mau. Itu bukan argumen hukum. Jadi argumen yang didasarkan pada hukum sudah hilang. Di sisi lain, Perdana Menteri Frederickson mengatakan bahwa jika ada serangan terhadap Greenland, itu akan berarti akhir dari NATO. Mungkin seharusnya dia mengatakan bahwa itu akan berarti NATO akan ditantang untuk membela negara anggotanya. Dan kita akan lihat apakah aliansi itu mampu menghadapi tantangan tersebut atau tidak. Kita tahu bahwa dalam kasus Ukraina, NATO sama sekali carry third street best sore. NATO is absolutely unwilling to engage directly. And that these so-called stabilization. Pasukan yang disebut-sebut sebagai pasukan stabilisasi itu bahkan tidak benar-benar ada untuk dikerahkan. Tapi kalaupun ada, tidak akan ada yang mau mengirim mereka, karena mereka tahu betul bahwa pasukan itu akan dimusnahkan oleh Rusia. Jadi bisa dibilang, NATO telah kehilangan substansinya dalam beberapa hal, terutama dalam kebijakannya terhadap Rusia.
seperti ekspansi ke Ukraina dan sebagainya. Meskipun, sejauh yang saya tahu, Inggris sangat aktif mendorong keanggotaan Moldova dalam NATO. Seolah-olah Moldova yang kecil itu akan memberikan kontribusi besar bagi kemampuan pertahanan Eropa. Dan tahu kan, siapa yang bisa menentang hal itu? Atau lebih tepatnya, siapa yang bisa mendukungnya? Itulah pertanyaan sebenarnya sekarang. Ada sikap keras kepala yang tidak rasional dari pihak Eropa, yang sepenuhnya hanya omong kosong. Seperti pepatah Bahama, semua jas tanpa orangnya. Sesuai dengan jas yang inada pesosong tenyi, omgers embrace. There's nothing in it really. Empty talk. It seems almost as if they want to provoke Seolah-olah a war mereka with ingin Russia memprovokasi in perang Moldova dengan as well. Rusia di Moldova juga. Because that would Karena hal probably itu happen on mungkin akan terjadi di Transnistria jika mereka mencoba membawa Moldova masuk ke NATO. Seakan-akan mereka ingin memicu sesuatu seperti ini hanya untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa Rusia seburuk yang mereka katakan. Sangat luar biasa melihat keengganan untuk berdamai dan terus meningkatnya ketegangan menuju perang, padahal kita tidak bisa memenangkan perang itu. Hal ini tidak terlalu masuk akal secara strategis. Namun tentu saja, jika kita kembali ke Iran, logika yang sama bisa diterapkan di sana. Tidak ada alasan untuk berpikir bahwa Israel akan lebih berhasil kali ini, kecuali mereka telah merencanakan serangan pemenggalan yang jauh lebih kuat. Even then, decapitation, I think. Bahkan dalam hal, katakanlah, pemenggalan kekuasaan, saya pikir kasus Venezuela adalah contoh terbaru bahwa menyingkirkan kepala pemerintahan yang memiliki dasar institusional, bukan sekadar lingkaran pribadi di sekitar seseorang, tidak mengubah rezimnya. Seperti yang kita lihat di Venezuela, presiden telah diculik, dan sekarang wakil presiden yang memegang kendali. Wakil presiden itu memiliki latar belakang yang menarik. Dia tampaknya seorang ekonom yang sangat cakap. Evancis yang termal except berbambu sektor meminik vanilai and hetang bird. Fauds menipering diproduksinya. Venezuelan oil sector, restoring a measure of production by it. She also apparently was approached by. Dia juga tampaknya pernah didekati oleh pejabat intelijen Amerika dan bertemu di Qatar dengan orang-orang yang mewakili AS, pihak Amerika. Dan mungkin dia ditawari imbalan, mungkin uang, mungkin hal lain, untuk membantu menggulingkan Maduro. Dan mungkin dia memang terlibat dalam hal itu, kita tidak tahu. Maksud saya sekarang dia bertindak atas nama negara dan pemerintah Venezuela, bukan karena keserakahan atau ambisi pribadinya. Tampaknya begitu. Jadi, yukat menyeskrix tau terin F10, Hizbullah, ada contoh sempur. Israel tuitrikap tion teori ini pada Hizbullah. Pero it's ever pemimpinlah, and it's don't lenyap. But if you take out the leadership, the movement will go away. Well, it doesn't. Because it has a solid basis. Ya, tidak demikian. Karena hal itu memiliki dasar yang kuat secara emosional, politik, dan dalam hal isu-isu yang terlibat. Hal yang sama juga berlaku untuk Iran. Mungkin memang kepribadian itu penting, tetapi sulit menemukan seseorang yang lebih mau berkompromi, lebih moderat daripada Pazeskan dalam konteks itu. Jadi mengapa mencoba membunuhnya? Apakah menurutmu itu akan menghasilkan pemerintahan yang lebih moderat, yang akan memandang Israel dan Amerika Serikat dengan lebih penuh kasih? Aku ragu. Jadi menurutku, ini adalah kekeliruan. Sekarang kita memiliki tentu saja penerapan hal itu dalam serangan Ukraina terhadap Novgorod di istana kepresidenan di sana yang tentu saja Barat menyangkal pernah terjadi. Rupanya, drone tersebut diarahkan ke suatu fasilitas di dekat istana, tetapi bukan ke istana itu sendiri. Dan tentu saja, pihak Rusia telah menangkap sistem pemandu dan tampaknya mampu membuktikan bahwa sasaran sebenarnya adalah istana. Apakah pihak Ukraina yang memiliki sejarah serangan teroris terhadap pejabat dan personel militer Rusia percaya bahwa Vladimir Putin berada di sana atau tidak, merupakan pertanyaan yang menarik. Namun sangat jelas bahwa serangan itu tidak mungkin dilakukan, apapun sasarannya, tanpa adanya orang Amerika yang memprogram drone tersebut. Karena itu, kini sedang berlangsung peninjauan ulang terhadap kebijakan Ukraina di Moskow, dan juga, menurut saya, peninjauan ulang terhadap hubungan dengan Amerika Serikat dan Eropa secara lebih umum.
Dan saya tidak berpikir bahwa peninjauan ulang itu akan menghasilkan pendekatan Rusia yang lebih moderat atau lebih berdamai terhadap urusan di perbatasannya. Jadi ya, saya kira akhirnya saya akan mengatakan bahwa ironi lainnya di sini adalah tentu saja, menurut logika kasus Amerika Serikat terhadap Venezuela, yang hampir sepenuhnya fiktif, apa yang disebut Cartel de los Soles, atau Kartel Matahari, yang konon merupakan organisasi penyelundupan narkoba yang sangat kuat, kini tampaknya telah diakui tidak pernah ada. Hal ini bahkan tidak muncul dalam sidang pengadilan di New York. Jadi, jika kita berasumsi bahwa semua itu benar, bahwa sebenarnya Venezuela, Nicaragua, atau Kuba merupakan ancaman bagi Amerika Serikat. Maka, menurut logika dari apa yang telah kita lakukan di Venezuela, negara seperti Meksiko juga akan demikian. Karena negara itu telah berada dalam situasi anarki akibat impor senjata dari Amerika, yang memperkuat kartel dan menciptakan kondisi yang tidak dapat diterima bagi keamanan warga Meksiko, terutama di wilayah utara negara tersebut. Particularly in the north of Mexico. Mexico would be perfectly justified bombing. Meksiko akan sepenuhnya dibenarkan jika mengebom pabrik dan gudang senjata di Amerika Serikat. Bahkan mungkin menculik Presiden Trump dan mengadilinya karena memiliki senapan mesin, yang merupakan salah satu tuduhan terhadap Maduro. Saya kira, jika memiliki senapan mesin dan negaranya diserang, lalu ia menggunakan senapan mesin itu untuk melawan, maka itu dianggap kejahatan yang bisa dituntut di distrik selatan New York. Bagaimanapun, semua ini seperti dunia khayalan Alice in Wonderland. Ini menandai berakhirnya segala kepura-puraan untuk mematuhi piagam PBB, hukum internasional, dan sebagainya. Ini juga menandai berakhirnya kepatuhan terhadap tatanan konstitusional di Amerika Serikat. Di sini kita melihat Ketua DPR berkata, "Yah, kami diberitahu setelah operasi di Venezuela itu dilakukan." Ya, baiklah. About this operation in Venezuela, but that's fine. The president, he didn't have to do anything with that. Presiden tidak perlu melakukan apapun terhadap kami. Nah, kewenangan konstitusional Kongres sudah hilang. Jadi mengapa kita masih punya Kongres? Mungkin kita sebaiknya menyingkirkannya saja dan mengakui bahwa kita hidup dalam kediktatoran, bahwa semuanya berada di bawah kekuasaan eksekutif. Kita punya seorang raja, seperti sebelum abad ke-18, seseorang yang bisa melakukan apapun yang dia mau. Dan sekalian saja kita bisa menyingkirkan Mahkamah Agung juga, karena tampaknya mereka tidak lagi menjadi penghalang bagi kediktatoran. Dan di tingkat internasional, mengapa kita punya PBB? Apa tujuan Dewan Keamanan PBB? Beberapa hari lalu kami mengadakan sidang. Banyak pernyataan yang disampaikan dengan sangat fasih. Saya pikir pernyataan Jeffrey Sachs sangat brilian. Saya berharap ada cukup banyak kegelisahan di benak orang-orang di pemerintahan Eropa. The minds of people in European governments. I say this because you're European, because you're in Europe. Saya mengatakan ini karena Anda orang Eropa, karena Anda berada di Eropa, agar pemerintah, bukan LSM, mulai membela hukum internasional dan piagam PBB, serta menuntut bahwa jika PBB tidak berguna, maka harus dibentuk organisasi alternatif yang tidak demikian. Dengan kata lain, kita berada pada titik di mana Anda harus bertindak atau diam soal hukum internasional, dan tidak ada yang bertindak. Mungkin Anda dan saya, tapi Anda dan saya, Anda seorang profesor, dan saya seorang diplomat pensiunan. Saya bukan Merz, bukan Fredrickson, bukan Macron, bukan Meloni, yang tampaknya justru paling berpijak pada kenyataan. Dan saya mencatat bahwa Spanyol bergabung dengan pernyataan Brasil, Uruguay, Chili, dan negara-negara lain yang menuntut tindakan. Jadi ada satu negara Eropa yang berani melangkah maju. Apakah itu satu-satunya? Step forward. Is that the only one? Possibly so, yeah. Well, there's something surreal about Mungkin saja ya. Ya, ada sesuatu yang terasa surrealis tentang bagaimana hukum internasional telah runtuh. Dan seperti yang kamu katakan, hukum domestik juga. Ketika kamu melihat Presiden Maduro di pengadilan di New York, presiden sebuah negara yang diculik setelah semua pengawalnya dibunuh, dan sekarang dia diadili, itu terasa benar-benar absurd. Maksud saya, seluruh alasan dia ada di sana adalah karena
bertentangan dengan hukum internasional, ini adalah upaya putus asa untuk membungkusnya agar tampak legal. Dan lagi, saya melihat bahwa catatan telah diberikan kepada para reporter BBC yang mengatakan bahwa demi konsistensi dalam pelaporan, mereka tidak boleh menyebutnya sebagai penculikan. Cukup katakan dia telah ditangkap, seolah-olah dia seorang penjahat yang menghindari keadilan. Ini adalah manipulasi bahasa, legalitas palsu. Ini. BBC bisa menggambarkan apapun yang dilakukan Rusia di Ukraina sebagai tindakan brutal, tapi mereka tidak bisa menggunakan kata itu ketika berbicara tentang Israel. Jadi kita hidup di dunia di mana ketidakbenaran, eufemisme, dan kebohongan berkuasa. Dan jika kamu mengatakan kebenaran, kamu dianggap melanggar batas. Saya rasa kamu mungkin punya pengalaman pribadi soal ini di Norwegia. Ya tidak, di sini sudah tidak populer lagi untuk berbeda pendapat. Ini, Yeah, no, it's not popular here to dissent anymore. It's very, that's one of the things. Nah, itu salah satu hal. Jika kamu tidak bisa menyampaikan perbedaan pendapat, apa yang tersisa dari supremasi hukum? Tidak ada. Tapi sekali lagi, menurut saya bahasa kita sudah dipelintir. Karena mereka bilang, kalau kamu mengkritik kebijakan Amerika Serikat, berarti kamu anti-Amerika. Tapi itu asumsi yang sangat aneh. Karena apa yang baik bagi keamanan Amerika seharusnya bisa diperdebatkan. Misalnya, mengkritik serangan terhadap Venezuela tidak membuat seseorang menjadi anti-Amerika jika dia berpikir bahwa hal itu justru sangat merugikan Amerika Serikat. Tapi masalahnya, mereka berusaha memonopoli konsep-konsep itu. Dan itu hal yang sangat besar di Eropa. Mereka telah menciptakan konsep yang disukai semua orang, seperti siapa yang tidak ingin mendukung Ukraina, bersikap pro-Barat, atau menyukai demokrasi. Namun konsep-konsep ini kosong karena dimulai dari sesuatu yang menyatukan semua orang, lalu diisi dengan isi yang sepenuhnya bertentangan. Dan jika kamu menyarankan misalnya, bahwa mungkin kita sebaiknya melakukan diplomasi dengan Rusia, alih-alih berperang sampai orang Ukraina terakhir dengan mengirimkan senjata, memadbati barak mendu tidak mendukung Ukraina. Jadi, meskipun kamu tahu sekali sedang kalah, kehilangan wilayah, memaya infrastruktur, semua isu tak pakai sepegris apa. Infrastructure. None of this matters. They have this. Yeah, I mean, I couldn't agree with you more. Maksud saya benar-benar sependapat denganmu. Kita sedang menyaksikan penggantian fakta secara sistematis dengan fakta alternatif. Ukraina sedang memenangkan perang. Hanya saja hal itu tidak langsung terlihat oleh kita. Namun jika kita tidak melihatnya, maka jelas ada cacat mental pada diri kita yang sedang muncul. Jika kita khawatir bahwa Ukraina mungkin akan kehilangan Odessa dan aksesnya ke Laut Hitam, lalu menjadi negara kecil yang didominasi oleh kaum ultranasionalis Ukraina yang tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Uni Eropa, meskipun banyak pembicaraan tentang hal itu, maka yang bermasalah adalah kita, bukan situasinya. Hal yang sama juga terjadi di Venezuela. Di sana ada kediktatoran yang brutal. Venezuela, there was a brutal dictatorship maybe there was a dictatorship. Baiklah, mungkin memang ada kediktatoran. Seberapa brutal itu, saya tidak tahu. Yang jelas, sanksi yang dijatuhkan terhadap Venezuela selama 25 tahun sangat kejam. Sanksi itu mencapai tujuannya, membuat hidup 8 juta warga Venezuela sengsara, sampai mereka terpaksa meninggalkan negaranya. Kamu tahu, kita tadi membicarakan Moldova dan pemilu. Tapi bagaimana dengan pemilu di sini, di sana, dan di mana-mana? Maksud saya, bagaimana dengan Rumania? Bagaimana dengan Georgia? Dan seterus. Dargar konsistensi meski. Standar ganda berlaku di mana-mana, dan to our penilaian namai diterapkan kemanapun. No judgment is applied. And I couldn't agree with you more. The invasion of Venezuela. Dan saya sepenuhnya sependapat dengan Anda. Invasi ke Venezuela dan upaya untuk mengendalikannya dari jauh melalui seorang boneka sangat kecil kemungkinannya untuk berhasil. Dan bahkan jika berhasil, itu tidak akan membawa manfaat apapun bagi kita. Ngomong-ngomong, karena Anda tinggal di negara penghasil minyak, Norwegia, salah satu yang paling kaya minyak di dunia, Anda pasti tahu bahwa semua pembicaraan tentang pentingnya posisi strategis Venezuela
bahwa jika seseorang ingin menyerang Iran, maka harus memiliki minyak Venezuela untuk melindungi diri dari penutupan Selat Hormuz adalah omong kosong. Jenis penalaran pseudo-strategis seperti ini sama sekali tidak masuk akal. Akan butuh waktu bertahun-tahun untuk meningkatkan produksi minyak Venezuela, jika itu memang bisa terjadi. Dan saat ini, harga minyak sedang rendah dan minyak mentah Venezuela sangat berat serta mahal untuk dimurnikan. Jadi tidak ada permintaan nyata untuk itu. Saya tidak melihat ExxonMobil atau perusahaan lain bergegas kembali ke Venezuela. Chevron ada di sana, tentu saja. Mereka tidak menginginkan perang ini. Mereka sudah cukup senang memproduksi minyak Venezuela dan menjualnya ke Tiongkok. Sekarang tentu saja, hal ini dianggap mengurangi sumber minyak bagi Tiongkok dan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Venezuela untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan Tiongkok kepada mereka. Namun saya pikir pertanyaan yang sama juga muncul terkait kemampuan Argentina untuk membayar pinjaman yang diberikan pemerintahan Trump kepada Argentina. Ini bukan kepentingan nasional yang meyakinkan dalam kedua kasus tersebut. Saya pikir ada banyak omong kosong yang dibicarakan, dan kita telah menetapkan presiden yang sangat mungkin akan berbalik melawan kita. Kamu tahu, saya kira jika sekarang Frederickson harus takut dia akan diculik dan dipaksa menandatangani aneksasi Greenland, atau akan ada gerakan kemerdekaan Greenland yang direkayasa, yang setelah berhasil digulingkan ke yang menuntut status negara bagian Amerika untuk Greenland, mirip dengan model pengulingan monarki Hawaii pada era Gary 19. Bagaimana, ini adalah situasi yang berdonglai, Lustrerickson. This is a crazy situation. I think the reason why Saya pikir alasan bahasa menjadi begitu terdistorsi, setidaknya di Eropa, adalah karena siapapun yang mempelajari politik Uni Eropa akan dengan cepat menyadari bahwa para elit UE terobsesi dengan tindak tutur dan konstruktivisme. Asumsinya adalah bahwa bahasa bukan sekadar alat untuk menggambarkan realitas objektif. Bahasa menciptakan realitas sosial yang baru. Itulah gagasan utamanya. Kita semua harus saling menyebut diri sebagai orang Eropa. Karena dengan begitu, kita bukan lagi orang Jerman atau Prancis dengan segala beban sejarahnya, dan kita akan menciptakan identitas bersama, semacam rekayasa sosial. Namun masalahnya, mungkin ada benarnya juga, tetapi jika seseorang mengkritik ekspansionisme NATO, ia akan dituduh merusak aliansi. Dan jika seseorang berkata, ya, Ukraina jelas tidak bisa menang, maka ia dianggap melemahkan upaya perang. Jika kamu menunjukkan kerugian besar yang mereka alami, dan betapa salahnya hal itu, baik dari sisi kemanusiaan maupun strategis, ya, kamu dianggap merusak upaya perang. Jika kamu mengatakan bahwa sanksi, ya, jelas Rusia bisa mengakalinya, maka kamu dianggap melemahkan dukungan publik terhadap sanksi. Dan itu terus berlanjut. Jika kamu bahkan membahas kekhawatiran keamanan dari misalnya Rusia, Tiongkok, Iran, Venezuela, siapapun yang sedang kita hadapi, maka kamu dianggap melegitimasi mereka, dan kamu tidak boleh melegitimasi mereka. Jadi kamu bahkan tidak bisa melakukan diplomasi, karena jika kamu bertemu dengan mereka, kamu dianggap memberi legitimasi kepada pemimpin itu, dan kita tidak boleh melakukan itu. Jadi bahkan diplomasi pun menjadi cara untuk memberi legitimasi kepada pihak lain. Kita tidak bisa membahas kekhawatiran keamanan, kita tidak bisa melakukan diplomasi, where towers make that came otoritas is legitis di Lindopan. Nustet, tisintan es tua kemali sendiri. Where we trapped ourselves. But Itu adalah ringkasan yang sangat cermat tentang di mana posisi kita. Dan saya berpikir, saat Anda mengatakannya, saat Anda menguraikan berbagai elemennya, bahwa ini, pada dasarnya, adalah akhir dari positivisme. Kita telah berupaya keras dalam bahasa-bahasa Eropa pada umumnya, dengan Moskow sebagai pendukung utamanya, untuk menghapus nilai-nilai dan menghasilkan kosakata yang netral. Dan sekarang kita membalik arah itu dengan cara lain. Kunjungan Nixon ke Tiongkok pada tahun 1972 dengan mewakili luar negeri. Kami duduk bersama di Baphory Beijing dan Hangzhou.
from Beijing to Hangzhou. And I said to him, the interesting thing to Dan me saya berkata kepadanya, kamu tahu, hal yang menarik bagi saya, saat itu saya berperan sebagai penerjemah, adalah bahwa dalam bahasa Inggris ada istilah netral, yang tidak menyiratkan penilaian apapun, sedangkan dalam bahasa Mandarin tidak ada. Saya memberi contoh kata membelot. Seseorang membelot ke pihak lain. Nah, dalam bahasa Mandarin, kamu harus menentukan apakah itu pihak yang benar atau pihak yang salah. Kamu membelot ke pihak yang benar, atau kamu membelot ke musuh. Dan saya setelah kita sedang kembali, dan mampu berbernelaj dan berterus objektif tentang urusan internasional. Dan jika demikian, Tuhan ketupi. international affairs, in which case, may God have mercy on us. Yeah, well, I think we're going beyond that as well. Ya, saya rasa kita juga melangkah lebih jauh dari itu. Itu saja maksud saya. Kita punya pemerintahan, mereka punya rezim. Rasanya seperti kita sedang menciptakan dua set kebijakan atau bahasa untuk memastikan agar kebijakan kita tidak bisa dibandingkan sejauh apapun. Jadi sebagai pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri, indikator apa yang Anda perhatikan? Karena saya tahu beberapa orang mengatakan bahwa upaya untuk menyerang Lebanon, Gaza, dinaman bisgen over Pomarizeks, Bororambers, sebuah Yusuf, dan sebelum Hamimurud. Tapi gimana? Tapi Yusuf mas pray di kalam hanyu. What do you look at in terms of? I don't think I agree with that. They have been dismantled. Saya rasa saya tidak setuju dengan itu. Mereka sudah dibongkar sepenuhnya untuk semua maksud dan tujuan. Yang akan saya perhatikan adalah indikator-indikator yang memang sedang kita lihat. Pertama, pernyataan pembenaran untuk melakukan serangan, seperti, ya Tuhan, mereka sedang membangun kembali sistem rudal mereka, atau mungkin tidak sepenuhnya menghancurkan program nuklir mereka dan sekarang mereka menghidupkannya lagi. Itu agak canggung, karena tentu saja Trump mengklaim bahwa program itu sudah benar-benar dihancurkan. Jadi Netanyahu harus berhati-hati dalam hal itu. Saya juga akan memperhatikan seperti yang saya katakan pesawat C-5A, pesawat angkut raksasa yang membawa senjata melalui Eropa lewat Frankfurt, Ramstein, menuju Israel. Itu saja. To Israel. That's happening. I think the pieces are being put in. Saya rasa kepingan-kepingannya sedang disusun. Saya akan memperhatikan pergerakan tambahan kapal Angkatan Laut Amerika sekarang, setelah Venezuela, kabarnya sudah terkendali. Kapal induk yang bergerak ke Laut Tengah atau Laut Arab. Dan saya pikir kita sedang melihat semua tanda-tanda itu. Mungkin juga pergerakan pesawat ke Diego Garcia. Saya tidak tahu apakah itu benar-benar terjadi atau tidak, tapi ya, saya rasa kita sedang melihat tanda-tandanya, indikatornya yang sangat mengkhawatirkan. Dan saya tidak berpikir seperti yang saya katakan, bahwa ini akan berjalan baik bagi Israel. Karena saya yakin, Iran memiliki kemampuan untuk menembus dan menghancurkan sistem pertahanan udara Israel dalam waktu yang cukup singkat. Dan Iran cukup berhati-hati tentang apa yang akan dilakukannya sebagai tanggapan. Iran has been quite coy about what it would do in response. It has simply said that its response would be far more. Telah dikatakan dengan jelas bahwa tanggapannya akan jauh lebih mematikan dan meluas dibandingkan sebelumnya. Dan memang dalam Perang Juni, yang disebut juga Perang 12 Hari, pihak Iran hanya menargetkan fasilitas militer dan intelijen di Israel. Mereka tidak meniru pihak-pihak dalam Perang Dunia II yang menyerang warga sipil untuk melemahkan semangat nasional. Perang udara Blitz terhadap Inggris atau pemboman besar-besaran terhadap Jerman dan Austria oleh pasukan udara sekutu. Jadi saya pikir jika terjadi putaran berikutnya, banyak fasilitas sipil Israel yang akan diserang. Dan kita akan melihat seberapa besar keteguhan orang Israel di bawah serangan. Mereka selama ini sangat beruntung. Israelis have under fire. They've been very privileged. They've had occasional acts of terrorism. Mereka kadang-kadang mengalami serangan teror sebagai tanggapan atas kekejaman mereka terhadap rakyat Palestina. Tetapi sebagian besar mereka tidak pernah menjadi sasaran pemboman. Itulah salah satu alasan mengapa peristiwa 7 Oktober begitu traumatis bagi mereka. Itu adalah pertama kalinya mereka benar-benar membayar harga nyata atas apa yang telah mereka lakukan. Maksudnya, atas apa yang mereka lakukan terhadap orang lain, bukan atas apa yang orang lain lakukan terhadap mereka. Saya pikir Iran akan memperluas daftar target secara cukup besar,
Dan ada banyak indikasi bahwa mereka memiliki kekuatan rudal yang luas di fasilitas yang terlindungi. Beberapa orang berbicara tentang kemungkinan serangan ribuan rudal sekaligus. Saya tidak tahu apakah itu realistis atau tidak, tetapi tampaknya hal itu tidak membuat Israel gentar. Het is een bereikopvoedingsstory de mavestray dreining is de force. Who remain full of the hubris for which they are famous. Well, you usually assess threats by Biasanya, ancaman dinilai berdasarkan kemampuan dan niat. Saya rasa ketika Israel dan Amerika Serikat sedang membangun kekuatan serangan besar-besaran, dan pada saat yang sama niatnya, secara tidak langsung disampaikan melalui ancaman rudal balistik. Sangat sulit untuk salah menafsirkan Trump ketika ia mengatakan bahwa mereka akan membantu rakyat Iran melawan pemerintahnya, bahwa mereka sudah siap dan bersiap untuk bertindak. Saya pikir immerupakan izin dikursus stip jelas. Ini memakak stipit hamang thurti. taking the time, as always. Well, thank you, Glenn, for what Baik. you do. Terima kasih Glenn atas apa yang kamu lakukan. Refreshing. Tuscan, it's 10. Meskipun agak menyedihkan, I must Square on.